Maniki, Gimana kabarnya? Maniki gimana? Baik. Hingga penetapan tersangka dan sore hari ini penyidik telah melakukan penahanan terhadap 2 tersangka. Ya, penyidik seperti yang kami sampaikan tadi untuk alasan objektifnya ada bukti yang cukup, adanya beberapa alat bukti dan ada barang bukti. Kemudian penyidik juga punya pertimbangan yang subjektif. Ya. Ini sesuai dengan KUHP semuanya, tata cara dalam proses penyidikan. Ini bulan puasa ya, kita itu diuji banget dengan melihat banyaknya hal-hal yang janggal yang terutama penegak hukum ini. Sekarang kan itu kasus Nikita Mirzani udah jadi tersangka, udah diperiksa juga. Nah, kasus penyuapan, masa yang disuap doang yang ditangkap, woi, yang penyuap juga dong yang diperiksa. Kenapa ini penegak hukum ini nggak mau manggil yang menyuap? Biasanya kan kalau misalnya ada kasus suap, yang penyuap dan disuap ini sama-sama jadi tersangka. Terus kalian tuh masalahnya apa? Kenapa sampai ada suap menyuap ini? Itu juga dong diselidikin. Kenapa kalian penegak hukum? Udah disuap juga atau gimana? Janggal banget sumpah, ini para penegak hukum benar-benar memperlihatkan dan mempertontonkan secara jelas kepada masyarakat betapa bobroknya tatanan hukum di Indonesia, terutama yang menjalankan ini sistem. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas usai diperiksa Nikita Mirzani dan asistennya ditahan terkait kasus pemerasan. Begini videonya. Teman-teman semua, seperti yang Mamski udah bilang kemarin, akan ada penahanan dan ternyata benar. Ya, ditahan. Kita lihat aja nanti ke depannya untuk kasusnya NM dan DRZ. Ini aku masih tetap dengan pemikiran aku bahwa dalam kasus ini tuh masih 50-50 buat NM ya. Saksi-saksi yang lainnya yang bisa memberatkan ya kita semua juga harus fair gitu ya. Harus fair melihat nanti fakta yang ada di persidangan seperti itu. Intinya dari permasalahan ini, kita semua belajar gitu banyak. Tindakan apapun yang kita mau lakukan itu dipikirkan dengan baik sebelumnya, dan jangan pernah kita melakukan sesuatu yang akan merugikan diri kita sendiri. Itu bagaimanapun penawarannya, apapun itu bentuknya, apabila kita tahu hal itu sebenarnya tidak baik, jangan kita terima. Itu ya, itu sih sebenarnya aku masih bisa sampaikan ke kalian. Dan kalaupun terjadi sesuatu yang mungkin tidak sesuai harapan, legowo aja, legowo. Banyak kedepannya kita akan lihat nanti banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kasus ini ya, kasus skincare. Itu aja sih. Oke, selamat buka puasa semuanya. Kenapa baru 1 bulan kemudian lu sadar? Ampun.
kalau kalian diperas, ya sebelum uang itu masuk aja, kalian udah bisa kok laporin ke polisi. Udah bisa, percaya deh, apalagi ada pasal pengancamannya. Udah bisa. Kenapa harus nunggu sebulan? Kenapa? Panik ya. Tuh, kalau yang ngomong panik ya, pasti followersnya tuh kalau nggak 2, 3, nggak ada postingan, bingung deh gue. Orang tuh kayak fans gue tuh. Tapi gue bener ya, gue mau berterima kasih untuk para penikmat sosial media yang sudah support gue, yang sudah mendoakan gue yang baik-baik. Terima kasih. Tuh kayak orang-orang yang support gue, fans gue. Alhamdulillah mereka bukan buzzer guys. Mereka real manusia yang punya hati nurani, yang ngebela gue, yang nge-support gue. Tapi kalau yang bilang panik ya, pasti nih kalau gue pencet tuh followersnya cuma 2, nggak ada postingan, kayak gitu ya terus. Tapi kalau yang nge-follow, yang nge-support gue tuh bener-bener real manusia guys. Dan gue tidak pernah berkomunikasi dengan mereka, tapi mereka dengan kesadaran penuh mensupport gue. Terima kasih loh. Gue tuh sampai semalam tuh pas mau naik pesawat kan, gue pesawat jam 1.30 ya. Gue liat TikTok kan, Masya Allah banget, Masya Allah. Begitu cintanya kalian sama gue, kalian bikin VT menyemangati gue. Terima kasih banyak. Mungkin kapan waktu nanti bisa berjumpa, ya di mana gitu. Ada di dompet. Tentang masalah kapasitas Niki Mirzani dan Mail sebagai yang diduga sebagai pelaku, ya dikatakan itu pemerasan. Kemudian Dr. Reza sebagai orang yang memberikan uang. Kalau saya katakan itu menyuap, gitu loh. Jadi ada tekanan memeras, ada juga yang menyuap spedium. Gitu. Di awalnya saya katakan jangan kita hanya berbicara kepada Niki Mirzani saja. Reza juga perlu diperiksa. Saya tidak memihak kemana. Ya. Niki melakukan suatu perbuatan tindak pidana diduga menerima uang 4M. Tetapi kenapa ini mengalir kepada Niki? Siapa yang mengalirkan Reza? Kenapa dialirkan? Berarti ada something. Ada suatu peristiwa yang harus dilakukan oleh Reza sehingga ini tertutupi. Kira-kira begitu. Jadi sehingga komposisi harus netral ya. Ini diperiksa, ini juga diperiksa. Kalau saya mengatakan dua-duanya terlibat dalam kasus diduga melakukan perbuatan tindak pidana. Hanya pertanyaan satu, kenapa dilakukan Reza? Masalah skincare. Kenapa skincare-nya itu harus menyuap orang, harus memberikan uang pada orang? Berarti ada sesuatu yang nggak beres. Periksa dong. BPOM jangan diem. Saya bilang kok BPOM kok tutup mata selama ini banyaknya skincare ini yang betul-betul sudah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan, menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan BPOM itu sendiri. Gitu loh. Jangan mentang-mentang ini didaftarkan online, ya, kemudian tidak diverifikasi dengan benar. Yang penting dapat uangnya. Memang pengusaha skincare ini berkewajiban untuk dipungut pajaknya, pajak negara. Tapi bukan hanya digelontorkan gitu aja, dicek dong. Kan ada laboratorium kan ada. Nah, dicek kadarnya. Apakah dia ini overclaim? Apakah ini underclaim? Apakah ini isinya di overclaim itu mengandung zat berbahaya, merkuri, ya, ataupun zat-zat kimia yang lain yang mengakibatkan merusak daripada jaringan kulit? Harus diperiksa dong, memenuhi standar atau tidak. Dan harus berani BPOM menutup itu perusahaan apabila terjadi seperti itu. Berarti dia memperkaya diri dengan merusak tatanan hidup masyarakat banyak. Nah itu tentang masalah Nikita dan si Reza. Kira-kira gitu ya. Oke, Pak Irjen kembali lagi nih. Hari ini kan panggilan kedua kepada NM ya untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Gimana tanggapan Pak Irjen mengenai NM yang mungkin dikabarkan hari ini belum juga hadir? Apakah alasannya bisa dikatakan sakit atau seperti apa? Nah, Pak Irjen sebagai seorang mantan Waro Kasidik melihatnya seperti apa?
Jadi begini ya, mungkin beberapa waktu yang lalu penyidik sudah memberikan kelonggaran itu. Memanggil pertama diberikan alasan, panggilan kedua tekan kontrak. Sekarang tiba waktunya dia sendiri yang minta tanggal 3 Maret untuk diperiksa, kan gitu. Nah, dengan alasan apa kita lihat aja, ini kan masih berjalan nih ya. Jangan dulu kita menduga-duga, kita lihat limitasi sampai nanti sore, apakah yang bersangkutan hadir atau tidak. Kalau tidak hadir berarti dia betul-betul memang tidak mengindahkan aturan dan peraturan yang telah diberikan. Baiklah, maka dapat kita simpulkan polisi membeberkan alasan pihaknya melakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani selaku tersangka dalam kasus pengancaman hingga pemerasan terhadap pengusaha produk skincare Reza Gladys. Selain Nikita Mirzani, asistennya yang berinisial Mail yang juga berstatus tersangka juga turut dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Penyidik ada bukti yang cukup, adanya beberapa alat bukti, kemudian barang bukti, kemudian penyidik juga pertimbangan yang subjektif. Ini sesuai dengan KUHP semuanya. Tata cara dalam proses penyelidikan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisam Indradi kepada wartawan Selasa 4 Maret. Selanjutnya, kata Ade Ari, penyidik di Resiber Polda Metro Jaya bakal segera melengkapi berkas perkara kedua tersangka untuk nantinya dilimpahkan ke kejaksaan. Penyidik terus melakukan pendalaman dan melengkapi berkas-berkas terkait peristiwa Aku Ucap Dila. Kasus ini bermula dari laporan yang dilayangkan Reza kepada pihak berwajib pada 3 Desember 2024. Nikita dan Im dilaporkan terkait aksi pengancaman pemerasan hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam laporannya, korban menyebut Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekkan nama korban serta produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. Lalu pada tanggal 13 November 2024, korban mencoba menghubungi terlapor melalui asistennya lewat WhatsApp dengan niat bersilaturahmi, namun respon yang diterima justru berisi ancaman. Korban merasa terancam dan mengaku mentransfer 2 miliar ke rekening atas arahan terlapor. Pada tanggal 15 November, korban mengaku diminta lagi memberikan uang tunai 2 miliar. Dalam kasus ini, Nikita Mirzani dan M dijerat pasal 27B ayat 2 dan atau pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE atau pasal 368 KUHP tentang atau pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Sekian saja informasi kita hari ini, saya ucapkan terima kasih.